Ketua DPR Fahri Hamzah menyikapi keras penolakan pemerintah tentang dana aspirasi. Menurut Fahri, pemerintah harus dapat menjabarkan penolakannya secara jelas. Dari dulu, ini soal keuangan politik harus diatur. Kalau Anda tidak mengatur uang yang masuk ke dalam politik, ilmunya, pemerintah ngomong dong, ntar tiba-tiba, oh nggak jadi. Ya kan takut, ya kan karena publik sentimen negatif. Pemerintah apa kayak begini? Kenapa opini publik menjadi segala-galanya? Nggak usah ada pemilu kalau begitu. Nggak perlu ada pemilu. Ada pemilu itu maksudnya supaya DPR dan Presiden karena dia dipilih oleh rakyat, dia harus berani dan mengatakan apa adanya yang benar. Bukan karena sentimen opini sesaat. Begitu cara berpikirnya. Saya nggak tahu, itu kan urusannya pemerintah, dia yang ngatur dong. Kan pemerintah yang mau memberantas korupsi dan mengakhiri keuangan private di dalam politik. Harus pemerintah tegas dong. Kok ya mbak, nggak ada gitu yang duduk terang-terangan jelaskan gitu. Ini loh datanya, ini APBN kita, ini keperluan kita, paparkan dilihat oleh publik. Ntar tiba-tiba ngomong presidennya, nggak setuju katanya. Ini negara apa kayak gini, panggung publiknya nggak dipakai oleh presidennya. Presiden tidak menjabarkan apa-apa, tiba-tiba nanti bilang melalui seorang menteri, presiden tidak berkenan. Siapa kamu? Ngomong dong sama rakyat, paparkan dulu katanya jago pidato, presentasi segala macam. Sekarang nggak ada pidato-pidatonya, diam-diam aja. Kalau nggak setuju dia kirim seorang menteri bilang, presiden tidak berkenan. Emang ini kerajaan apa? Kementerian Dalam Negeri mengajukan usulan kenaikan dana untuk partai politik. Tak tanggung-tanggung, jumlah kenaikan yang diajukan mencapai 10 kali lipat dari jumlah yang diterima saat ini. APBN 2016 nampaknya akan memuat banyak anggaran untuk pendanaan politik. Selain dana aspirasi bagi anggota dewan, ada pula usulan kenaikan dana bagi partai-partai politik. Usulan kenaikan dana partai politik saat ini sudah diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk masuk dalam APBN 2016 dan selanjutnya dibahas bersama parlemen. Kenaikan dana bagi partai politik diajukan karena jumlah dana yang diterima saat ini dinilai masih minim. Meski demikian, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyatakan usulan kenaikan ini akan disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan anggaran untuk pos-pos lain yang lebih utama seperti pendidikan dan infrastruktur. Ya kan disetujui DPR sama pemerintah. Kan Kemendagri pada tahap mengusulkan saja. Sepanjang anggaran pokok untuk infrastruktur, untuk pendidikan, kesehatan itu sudah tercukupi. Kalau ada sisa anggaran apakah memungkinkan untuk tambahan bantuan parpol atau tidak? Ya kami silakan pada DPR dan pada Menteri Keuangan. Meski belum ada pembahasan di parlemen, namun sebagian kalangan DPR mengisyaratkan mendukung usulan kenaikan dana bagi partai politik. Sampai dengan pembahasan Banggar kemarin sore yang ditunda hari Senin besok, ini belum membahas. Ya. Ini baru membentuk panja-panja di dalam badan anggaran. Gitu. Nah, kemudian kaitan besaran dana bantuan partai politik, tentunya ya kita serahkan pada mekanisme pengambilan keputusan di Banggar. Nah, kalau menurut bicara ideal, ya berapa, seperti apa, kondisinya bagaimana. Yang pertama kali pemerintah yang menyampaikan ya mohon tanyakan ke pemerintah. Yang kita rasa memang parpol ini kan juga perlu daripada pembinaan. Apakah sekarang ini tidak ada? Ada, yaitu namanya dana kesbang limas. Tapi sifatnya masih kecil sehingga ini kan juga mengantisipasi supaya parpol itu nantinya betul-betul fokus kepada politik, tidak memikirkan masalah keuangan dan lain sebagainya. Saat ini, pemerintah memberikan dana bantuan untuk partai politik sebesar Rp108 untuk satu suara. Jika usulan Kementerian Dalam Negeri disetujui, maka pemerintah akan mengucurkan bantuan sebesar Rp1.080 per suara. Jumlah yang diterima setiap parpol berbeda-beda, tergantung jumlah suara yang diwakili. Tim Liputan, Metro TV. Ya, setelah polemik dana aspirasi DPR, kini muncul usulan kenaikan dana partai politik yang mencapai 10 kali lipat yang diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Apa urgensinya dan sejauh mana nantinya dana miliaran rupiah
yang diterima oleh partai politik setiap tahunnya ini bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Kami akan membahasnya bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio Prime Time News malam hari ini. Yang pertama ada pelaksana tugas Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Indro Baskoro. Selamat malam Pak Indro. Malam Pak Wahyu. Terima kasih sudah hadir, dan juga ada analis politik Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta. Selamat sore. Ya, saya ingin langsung ke Pak Indro. Pak Indro, kenapa harus dinaikkan bahkan hingga 10 kali lipat ini Pak? Jadi gini, jadi dasar pertimbangan kita pemerintah itu ya kan menaikkan 10 kali itu sebenarnya itu udah 10 tahun. Jadi besarannya ini ya kan itu nggak berubah. Jadi 108 rupiah per suaraan ini. Nah ini 10 tahun sudah melalui berapa kali peningkatan inflasi. Dan pagu anggaran pada waktu itu 2009 ya itu masih 1.000 triliun sekian. Sekarang udah 1.900. Dua kali lipat. Dua kali lipat. Ya. Gitu. Nah, cuman ini kan pemerintah tuh hanya perkiraan aja, ya kan proyeksi lah. Tapi yang utama komitmen pemerintah tetap kita prioritas untuk kesehatan, untuk pendidikan, gitu, ketahanan pangan, gitu, infrastruktur itu yang menjadi komitmen, gitu. Di nawacita kita kan nawacita 65, 67 loh. Ini yang menjadi, ya kan, untuk memenuhi kemaslahatan masyarakat. Oke. Nah, setelah itulah baru nanti kalau bisa ada sisa, ada gitu, sisa anggaran yang bisa kita prioritas untuk kenaikan, bisa kita naikkan. Dan sekarang masih sebatas wacana dan masih dibahas gitu ya. Tetapi apakah pertimbangannya hanya semata-mata karena memang ini sudah 10 tahun, kemudian memang sudah saatnya dinaikkan jumlah nominal, artinya memang semata-mata pertimbangan nominal angka saja begitu Pak Indro? Memang nominal. Kan kecil ya. Maaf nih, contoh misalkan ya kayak 10 partai nih, perolehan suara tuh 120 sekian juta toh, itu hanya terima 13 miliar. Golkar, PDIP cuma 2 miliar sekian. Nah di lain pihak peruntukan daripada itu untuk bantuan kepala untuk pendidikan politik sama administrasi. Untuk administrasi udah habis. Apalagi untuk pendidikan politik. Nah inilah, pendidikan politik kan untuk meningkatkan kualitas kader. Ya toh, wah kader-kader itu parpol kan itu, itu dari mana? Nah ini. Jadi sesuatu yang real aja kita bicara konkret aja lah gitu. Oleh itu katakanlah bisa naik ya kan, 10 kali ya 130 miliar. Tapi ini baru prediksi perkiraan. Tapi kita prioritas untuk yang masyarakat dulu, kemaslahatan umat. Oke. Iya dah, untuk ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, masuk itu memberikan implikasi langsung. Oke. Saya ingin Mas Hanta, kalau menurut Anda sudah tepatkah ini dinaikkan memang 108 rupiah dinilai terlalu kecil Mas Hanta? Nah, logika nominal, logika kecil dan besar itu kan relatif. Ketika kita mengatakan besar kecil itu harus punya indikator, punya ukuran. Itu yang menurut saya wacana yang dimunculkan oleh pemerintah ini justru akan mengundang penolakan dari publik lagi setelah dana aspirasi paling tidak dari beberapa elemen civil society. Karena apa? Karena evaluasi perjalanan berdemokrasi kita, misalnya partai politik masih dianggap kinerjanya belum begitu baik. Kemudian dianggap ada persoalan hukum yang dihanggapi. Karena itu ada problem citra parpol yang dalam persepsi publik yang harus diantisipasi menurut saya, yang harus dilihat dalam logika ketika dalam catatan saya itu. Yang kedua juga dianggap belum transparan dan akuntabel dalam laporan tahunan. Kalau kita evaluasi itu kan ada problem di sana. Kapan publik mengetahui partai X sudah mendapatkan dana dari publik, dan dari partai politik, dari negara, katakanlah APBN, APBD, kemudian itu bisa diakses secara luas. Nah, kenapa tidak berangkat? Satu, isu utamanya itu adalah isu kemandirian sebenarnya yang dipersoalkan. Agar partai politik sejak kita berdemokrasi meletakkan pemilu itu sebagai instrumen yang sangat penting, sangat kokoh dalam demokrasi kita. Sehingga partai politik dianggap sebagai mesin pendulang suara. Secara rasionalitas membutuhkan dana politik yang cukup besar. Satu sisi, logikanya dibiayai oleh iuran anggota, tetapi ini kan tidak jalan. Nah, kekhawatiran itu muncul kemandirian. Ini harus dibahas, betul itu tidak? Yang harus dijawab Jangan sampai kemandirian, karena ini terkait dan instrumentasi partai politik. Yang kedua, yang disampaikan oleh Pak Fahri Hamzah tadi, betul tidak dengan menaikkan nominal angka ini akan menyelesaikan persoalan korupsi sistem demokrasi? Jangan-jangan tidak. Justru membuka lebih besar misalnya. Itu harus dikaji berangkat dari sana. Nah, problem-problem seperti ini yang harus diangkat juga. Apakah dengan menambah
uang publik ini, uang APBN ini kepada partai politik akan meningkatkan kinerja partai dengan indikator-indikator yang ada. Dan yang terpenting keempat adalah isunya apakah sudah siap mengelola dana yang akan dinaikkan secara akuntabel, secara transparan. Kalau tidak akan menimbulkan persoalan baru. Saya bukan posisi pada anti, karena dalam beberapa negara kan banyak pilihan didanai oleh negara dan sebagainya. Nah, persoalannya berangkat dari sana. Tetapi ketika saya mengutip tadi disampaikan oleh Pak Fahri Hamzah, betul, dana politik harus diatur, tetapi tidak bisa diatur secara parsial, isu per isu, tetapi harus dibahas secara komprehensif. DPR dan pemerintah duduk bersama membahas penataan sistem politik kita, termasuk salah satunya pendanaan partai politik, bukan dengan dana aspirasi, muncul lagi dana itu dan dana artinya sudah siap belum partai politik ini menerima dana tersebut, mengingat ini yang selama ini juga masih problematik. Bertanya apakah memang selama ini partai-partai politik yang selalu 5 tahun sekali lolos ke parlemen ini sudah ada yang akuntabel melaporkan pertanggungjawaban keuangannya? Tapi jawab sebentar lagi Mas Hanta usai jeda berikutnya di Prime Time News. Artinya sudah harus terlebih dahulu. Ini really objektif ya. Ada daerah, ya kan, kabupaten kota itu ya, satu misalkan. Penerimaan bantuan keuangan 5 juta. Coba. Jadi BPK mau ngecek, ya kan, langsung kolek langsung ke daerah juga secara pos ya kan, udah nggak masuk, ya itu. Nah ini yang menjadikan akhirnya ya kan pertanggungjawaban tadi juga akhirnya juga nggak bulat. Ini maaf nih, 514 kabupaten kota plus 34 provinsi itu Pak Hanta, Pak Wahyu, hanya kisarannya itu hanya 500 miliar total per tahun. Total bantuan berapa? Lagi dibagi average ya hanya nggak sampai 1 miliar kan, 900 juta kan. Terus bayangin ini. DKI cuma 2 miliar sekian dari 60 triliun loh WPD. Nah ini memang harus kita bulatkan nanti ke depan ini ya toh, bantuan kaum parpol ini ya toh, supaya betul-betul nanti ya kan misinya dalam rangka untuk tujuan untuk pendidikan politik itu betul-betul ya kan tepat sasaran. Kader-kader parpol juga betul-betul ya toh, tapi harus bulat. Harus bulat ini nanti. Ya, besar kecilnya nominal ini tetap saja uang daerah, kemudian juga dari APBN, tetapi pertanggungjawaban ini ada. Ya memang kalau sanksi secara ini existing. Karena program kita tetap tadi kan yang nawacita toh, yang kan poin 5, 6, 7 kan, ya mulai infrastruktur, sehat. Nanti ada sisa duit baru. Ya. Nah, tapi harus bulat. Mobilitas yang bisa dijawab begitu oleh partai politik. Tetapi selama ini ada uang juga walaupun kecil mengucur gitu tuh. Ada tidak partai politik yang memang sudah akuntabel memberikan laporan pertanggungjawabannya pada publik? Trust publik tadi. Kalau bicara laporan kan istilahnya beberapa lembaga riset itu satu laporan yang Nasional Indonesia melakukan riset, kemudian mereka meminta, itu pun tidak ada yang terbuka memberi, ada yang tidak dan seterusnya. Tanpa itu tidak ada inisiatif misal menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik. Sehingga hal ini yang lebih penting menurut saya. Kalau misal berangkat dari nominal memang bisa jadi ini besar tapi bisa kecil. Kecilnya kenapa? Karena dibandingkan dengan APBN berapa persen sih dibandingkan APBN, berapa persen sih kalau kemudian dibandingkan kebutuhan partai dalam setahun atau dalam 1 bulan, kesannya menjadi kecil. Ongkos politik. Tetapi kita tidak bisa menurut saya berangkat dari sana. Kalau bicara nawacita yang saya baca dari visi misi Pak Jokowi ketika berkampanye itu kan memang membangun pembenahan partai. Berangkatnya dari hal yang besar, mereformasi kelembagaan partai. Salah satu poinnya adalah soal pendanaan partai politik. Tapi apakah betul cara menjawabnya pendanaan partai politik tadi dengan seperti ini, menaikkan seperti ini? Menurut saya pembenahan itu dimulai dari sistem, menginstitusionalisasikan, melembagakan sehingga kita menjadi trust yang luar biasa pada partai. Sehingga kita punya pilihan. Beberapa negara kalau dalam catatan saya itu negara yang ada yang 0% tidak dibantu oleh negara seperti Selandia Baru. Tapi yang ekstrim 100% juga ada Uzbekistan. Yang di tengah-tengah imbang itu ada Prancis, Denmark, dan Jepang. Kemudian ada negara yang lebih kecil sumbangan negara daripada sumbangan dari publik seperti Inggris, Italia, Australia. Tapi juga ada yang lebih besar negara yang membantu seperti Austria, Swedia, Meksiko. Jadi itu pilihan alternatif. Poinnya bukan soal
dibantu oleh negara berapa dan seterusnya, tapi poin terpentingnya menurut saya adalah bagaimana ini bisa mendorong meningkatkan transparansi dari sistem kelembagaan partai, bisa mendorong partisipasi publik terhadap partai politik, bisa mendorong kinerja partai pertanggungjawabannya kepada publik, dan mendorong partai agar bekerja berdasarkan aspirasi, mengagregasi, mengartikulasi kepentingan rakyat yang diwakilinya. Jadi poin substansinya itu berangkat dari artinya substansi. memang secara kelaziman kalau melihat mengaca dari negara-negara yang memang praktek demokrasinya sudah jauh lebih mapan, ya masih disubsidi, bukan masalah disubsidi atau tidaknya. Tapi kapan kira-kira nanti partai politik ini, terutama di Indonesia ini kita bicara, siap untuk menerima itu, Mas? Nah, pilihannya begini kan, kita berangkat dari ini, Mas Wahyu. Idealnya iuran anggota ya Pak Endro. Itu secara teori maupun aplikasinya harapannya. Tapi kan sulit untuk mendapatkan itu. Sehingga kita bisa juga, bahkan partai dibiayai oleh negara secara dominan, tetapi sistem sanksi yang kuat. Kalau ada partai yang bermain-main lagi mendapatkan dana yang secara tidak sesuai dengan aturan, misalnya didiskualifikasi. Tidak bisa ikut pemilu misalnya paling ekstrim untuk yang kedepannya. Kalau kita bicara, tetapi kan tidak bisa dengan parsial seperti ini. Nah, apakah jalan tengahnya seperti apa? Kita memang harus secara bertahap membangun kelembagaan tadi, membangun pembenahan sistem tadi, sehingga sejak tahun 1970 ya, negara Eropa Barat itu ketika melihat kebutuhan ini membesar, mereka melakukan dua hal pilihan. Satu, membatasi spending kampanye atau membatasi dana kampanye lah. Yang pilihan kedua adalah disubsidi oleh negara. Dan tadi ada pilihan, ada yang besar, ada yang sampai 30%. Pertanyaannya, apakah layak nanti partai politik kita mendapatkan 30%? 30% dari apa pertanyaannya? Kalau tadi kan 30% dari kebutuhan partai itu. Nah, kita tidak memulainya dari kebutuhan partai. Kalau memulai kebutuhan partai tidak menyelesaikan. Mau 10 kali lipat, 20 kali lipat, menurut saya tidak akan menyelesaikan. Nah, sehingga tidak menjawab persoalan yang alasannya adalah untuk memenuhi kebutuhan, adalah untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi korupsi dan seterusnya. Sehingga tidak menjawab persoalan. Nah, yang harus dibantu menurut saya Pak Endro, mohon maaf, ada dari pemerintah adalah membangun sistem itu. Membangun sistem sehingga partai kita terlembaga dengan baik. Sistem pelaporannya, dan bila perlu ada undang-undang peranan partai politik sehingga jelas sumber pemasukan, pengelolaan, pengeluaran, bahkan sanksinya harus jelas. Nah, tanpa itu menurut saya akan justru ini bentuk kritik tapi konstruktif buat partai. Dengan cara begini, dana aspirasi, kemudian dengan ini menurut saya kontraproduktif dengan citra partai. Oke, baik. Pak Indro, terakhir mungkin dari Anda, kalau melihat tadi sudah ada pertimbangan berbagai macam alasannya dari Mas Hanta, apa tanggapan Anda? Kalau saya gini, terus saja. Parpol itu sebenarnya itu sangat strategis, menjadi pilar. Karena outputnya itu, ya kan mulai, pimpinan daerah, mulai bupati, wali kota, gitu, gubernur, sampai presiden. Nah ini kan menjadi pilar kan, oleh karena itulah, ya kan, bagaimana kita bisa mencari sistem, ya terutama untuk bantuan kepada parpol dalam rangka meningkatkan kualitas dari parpol kuasa Indonesia. Tapi sistemnya udah bulat. Bila perlu ya kan pendanaan ya karena maaf kabupaten kota ini kan dominan lah, masih dana pusat, PAD kecil, membantu ya mesti terbatas. Bila perlu dari pusat, ya kan dikasih platform, tapi kasih indikator. Tapi sepakat tadi ya, parpol perlu berbenah supaya nanti lebih siap lagi untuk menerima dana yang lebih besar lagi. Perlu begitu ya. Sederhana, teknis sekali. Coba kita buka website partai. Ada kan partai mana saja yang sudah membuka laporan keuangan. Silakan itu bisa dicek. Dengan begitu publik pun akan mendorong. Jadi selain didukung oleh bantuannya juga dua. Satu berbasis pada proporsi suara tadi, tapi yang kedua bisa berbasis pada insentif. Insentif apa? Insentif dia kemampuan menghimpun, menggalang dana persepsi publik. Semakin besar dia menggalang persepsi publik dan insentif, memberi insentif dari pemerintah juga. Dan itu akan lebih sehat lagi. Baik, kita nantikan saja nanti kapan kira-kira partai politik ini jauh lebih siap lagi, dan mungkin apakah nanti langsung jadi peraturan pemerintahkah dalam waktu berapa lama nanti ini akan bisa dinaikkan 10 kali lipat. Baik, terima kasih Pak Indro Baskoro atas waktunya di Prime Time News. Mas Hanta Yuda, terima kasih. Pemirsa, kita jeda dulu. Prime Time News masih akan kembali usai jeda berikut ini dengan informasi lain.